Shalom, selamat sore, jumpa lagi dalam konten channel YouTube GPIB Shalom Balikpapan, yaitu Ngopi Sore, Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Edisi kali ini kita akan membahas akan GPIB bernew normal. Dalam hal ini sebentar lagi kita akan memasuki era atau masa new normal dari pandemi COVID-19 ini, di mana kita suka tidak suka atau mau tidak mau kita harus berdamai dengan COVID itu. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID itu. Yang jadi permasalahan, kemana arah GPIB itu sendiri ketika kita harus memasuki era new normal ini. Ya, di sore hari ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Seth Yunus Laritmas. Ya, selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Iya, ya, sebelumnya kita perkenalan dulu, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang belum mengenal lebih dekat nih tentang Pak Pendeta Seth. Iya. Pak Pendeta Seth Yunus Laritmas ini adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan dan juga adalah Ketua Mupel Kaltim 1. Bukan begitu Pak Pendeta? Iya. Iya. Mungkin pada sore hari ini mungkin jemaat yang ada di rumah juga mau apa nih kesibukan Pak Pendeta selain sebagai Ketua Mupel atau KMJ dari Bukit Benuas. Ya, gimana nih Pak Pendeta? Ya, selamat sore seluruh warga jemaat yang ada di rumah, bahkan juga secara khusus bagi warga jemaat Mupel Kaltim 1. Terima kasih kita bertemu di acara GPIB Shalom, di acara Ngopi Sore ya, Ngopi Indri, Sore, ya? Iya. Ngopi Sore. Nah, jadi kita mau bincang-bincang menyangkut dengan persiapan GPIB memasuki era new normal. New normal, betul. Kehidupan tatanan baru ya, Bu Indri. Tatanan baru, ya. betul Pak Pendeta. Jadi ini kan kita sudah memasuki nanti bulan Juli sudah Majelis Node sudah mengirim panduannya, dan boleh kita gunakan gedung gereja tapi harus mengikuti protokol kesehatannya. Ya. Jadi sebagai perkenalan, saya sebagai Ketua Majelis Jemaat Bukit Benuas, dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya kegiatan saya selain dari mempersiapkan ibadah-ibadah live streaming, ibadah pelkat, pembinaan, bahkan juga ibadah keluarga, ya aktivitas di rumah, akhirnya saya ini Bu Indri Lebih banyak di rumah. Lebih di rumah dan ada aktivitas. Oh, apa tuh Pak Pendeta? Aktivitas itu kebetulan kan di Balkan Pastori ini kan halamannya luas. Luas, betul sekali. Saya mengolah, tanam-tanam dan bikin kolam ikan, Bu Indri. Oh. Ya, kolam ikan pakai Menarik, terpal. Jadi ya budidaya ikan nila. Oke. Itu jadi kegiatan sehari-hari selain daripada persiapan untuk ibadah live streaming di gereja. Iya, Bapak Ibu yang ada di rumah, menarik ya, seorang KMJ dari Bukit Benuas punya kegiatan sampingan nih ceritanya gitu ya Pak Pendeta ya. Punya kegiatan sampingan memelihara ikan hias, ikan nila. Iya. Jadi budidaya ini bisa juga mungkin menjadi satu acuan ya untuk pencarian dana misalnya, atau gimana di gereja. Mempersiapkan ketahanan ekonomi kan? Gereja, ekonomi bisa gereja. Gitu ya. Oke, ya mungkin ini satu ini ya buat jemaat ya, terlebih khusus mungkin dari Bukit Benuas ya. Karena ada hal yang bisa dijadikan sesuatu yang baik nih untuk perekonomian gereja. Iya, kita masuk nih Pak Pendeta dalam perbincangan kita di sore hari ini dalam Ngopi Sore, yang mana sebentar lagi bulan Juli ya Pak Pendeta ya, kita akan memasuki yang namanya era new normal. Ya, new normal. Nah, ketika kita memasuki era new normal ini, tentunya ada kesiapan-kesiapan dari gereja untuk kita kembali
bergereja seperti Iya. umumnya gitu Iya. ya, secara konvensional nih Iya. ceritanya kan Pak Pendeta. Nah, apa-apa aja, sejauh mana gitu loh, sejauh mana kesiapan gereja ini mempersiapkan semuanya itu Pak Pendeta. Iya. Karena ya tentunya secara aturan misalnya Iya. yang ada di Kota Balikpapan ini sendiri harus mendapat izin dari Iya. pemerintah satu. Iya. Nah, kalau kita berbicara izin tentunya lembaga pun harusnya Iya. sudah memberikan Iya. acuan-acuan atau gimana sejauh Iya. mana nih Pak Pendeta yang Iya. ada di GPIB sendiri. Iya. Apakah kita menunggu dari lembaga sinode atau kita hanya cukup dari pemerintah setempat. Nah, kesiapan-kesiapan apa aja dari gereja-gereja yang harus dipenuhi untuk memasuki era new normal ini? Oke, jadi Indri 2 minggu yang lalu itu kan Mupal sudah bertemu dan rapat bersama dengan Satgas Majelis Sinode, dan kita sudah sepakat bersama membahas tentang panduan panduan beribadah menggunakan gedung gereja mulai per 1 Juli ya. Per 1 Juli itu sudah ada surat Majelis Sinode untuk bisa gereja menggunakan jemaat-jemaat menggunakan gedung gereja untuk bisa adakan kegiatan beribadah. Tetapi kembali lagi harus mengikuti protokol kesehatan. Baik itu yang sudah dibuat pemerintah, bahkan juga sudah dibuat sendiri oleh GPIB. Jadi Majelis Sinode juga sudah mengirimkan panduan menggunakan gedung gereja. Kalau jemaat mau gunakan gedung gereja, apa panduannya? Tugas dan tanggung jawab majelis jemaat itu apa? Tugas dan tanggung jawab warga jemaat itu apa? Jadi sudah jelas ya. Nah, salah satu syarat di dalam panduan untuk menggunakan gedung gereja itu tadi kan surat keterangan bebas COVID dari gedung gereja tersebut. Jadi surat keterangan, dengan surat keterangan itu kita harus minta izin atau keterangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin gugus tugas daerah ya, Pak Wali ataupun juga Pak Camat ya, kelurahan bahwa gereja kita itu bebas COVID-19. Oh gitu. Nah, itu yang harus diurus oleh tim satgas dari gereja itu sendiri. Jadi syaratnya harus di buku panduan itu harus gereja masing-masing membentuk tim satgas COVID-19 dari jemaat. Bukit Benua, Shalom, ya, Bukit Sion, Maranatha, itu semua kita di Mupal Kaltim 1 harus punya tim satgas sendiri. Nanti tim satgas itu yang akan mengurusi surat keterangan atau surat izin bebas COVID-19 dari gereja ini, gereja tertentu. Selain itu juga harus mengikuti aturan protokol kesehatannya. Misalnya harus kalau jemaatnya itu harus 25% sampai 50% yang bisa gunakan gedung gereja. Karena jarak 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Kiri kanan, depan, muka belakang. Jadi gedung gereja itu harus bisa digunakan, tetapi harus dibuat jaraknya. Jaraknya mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, ya, pakai face shield untuk seluruh majelis yang bertugas. Jadi diwajibkan bahwa majelis para presbiter yang bertugas dan pendeta itu harus pakai face shield, pakai sarung tangan. Nah, itu sudah dibuat dan sudah dikirimkan. Kalau saya pikir sudah dikirimkan ke jemaat-jemaat untuk bisa diterapkan di jemaat masing-masing. Itu panduan untuk gunakan gedung gereja mulai bulan Juli nanti. Nah, berbicara tadi seperti yang Pak Pendeta bilang bahwa menunggu dari aturan yang ada, bukan menunggu, dari aturan yang ada, tim satgas dari masing-masing gereja yang akan menyiapkan semuanya, gitu kan. Nah, terus gimana nih Pak Pendeta kalau misalnya dalam kondisi daerah gitu kan pas otomatis ada zona merah, zona hijau kan yang
seperti yang kita tahu bahwa otomatis yang zona merah sudah nggak mungkin buka. Iya. Ya, apakah itu berlaku atau gimana Pak Pendeta? Nah, ya memang di dalam catatan Majelis Sinode itu tergantung dari zonanya, ya. Apakah zonanya hijau, kuning, merah sampai hitam katanya ya. Di Surabaya itu sudah masuk zona hitamnya ya, sudah berbahaya. Jadi makanya harus ada koordinasi dengan tim gugus tugas dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Di satu pihak kita gereja kan punya kebutuhan, kebutuhan yang harus mau dan tidak mau harus dilaksanakan secara organisasi gereja. Tapi itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Misalnya contoh kita GPIB sekarang ini kan kita persiapan untuk peneguhan CD. Ya, peneguhan CD anak-anak kita seharusnya kan April kemarin. Seharusnya April kemarin karena COVID ini akhirnya ditunda. Perjamuan kudus kita itu kan 4 bulan sekali. Ya, Juli, Oktober, Desember dan April. Nah, kalau kita tidak laksanakan di bulan Juli nanti, pasti anak-anak itu tertunda Oktober lagi. Nah, kalau zonanya dari merah ke hijau, kuning masih lumayan. Tapi kalau dia lebih tambah meningkat lagi, pasti kan tunda lagi tahun depan. Nah itu, jadi tergantung dari kebutuhan dari gereja itu, tinggal nanti koordinasi dengan pemerintah setempat. Tim Satgas dengan gugus tugas dari pemerintah untuk minta surat keterangan. Nah, berbicara mengenai kebutuhan nih Pak Pendeta. Sekarang kan kita sudah nggak bisa pungkirin lagi, setiap gereja itu pasti sudah butuh untuk buka gereja itu karena ada step-step yang harus kita jalani. Seperti yang tadi Pak Pendeta bilang kan bahwa anak CD baru otomatis, jadi kita harus menunggu. Kalau misalnya di Juli kita nggak bisa buka, otomatis Oktober lagi gitu kan. Nah berarti di sini kan kebutuhannya ini memang sangat-sangat krusial banget gitu. Iya kan? Nggak bisa kita ibaratnya bilang bahwa oh tunggu aja nanti Oktober, kasihan karena setelah ini pun akan ada lagi nih yang belajar untuk itu gitu. Artinya kan? materinya tertunda. Anak-anak baru itu yang mau masuk kategorisasi nggak bisa ikut lagi karena kakak-kakaknya tertunda terus kan. Nah makanya, kayak begitu tuh apakah ada timbal baliknya nih dari tim Satgas yang di pemerintahan ini, apakah juga bisa mempertimbangkan itu walaupun misalnya masih dalam zona merah. Nah ini gimana nih Pak? Ya makanya kan jadi kendala juga jadi buat gereja kan misalnya gitu. Jadi makanya pemerintah kan yang lebih tahu ya dari kondisi lingkungan itu dia masuk zona apa ya. Jadi kalau memang kebutuhan juga tapi membahayakan umat juga kan kurang bagus juga kan. Karena kita bicara COVID ini kan bicara hidup dan mati kan. Sampai ketemu vaksinnya baru mungkin kita lega ya. Betul. Apalagi kan kemarin keterangan dari Pak Wali Kota itu di Balikpapan ini ada 700 orang yang OTG ya. Yang apa namanya tidak ada tanda-tanda ya. 700 orang tanpa gejala. Jadi sangat butuh sekali kerjasama dengan pemerintah daerah, baik pemerintah tingkat 1, tingkat 2 sampai kepada yang di kecamatan sehingga mereka bisa tahu daerah Shalom kira-kira sudah pantas atau belum Bukit Benuas kira-kira RT RW-nya sudah pantas belum, ada nggak terpapar COVID. Nah saya pikir itu harus dikoordinasi supaya tidak yang jadi korban ya. Kita memang butuh, tapi jangan kebutuhan kita itu akhirnya nanti kita jadi klaster baru lagi. Itu akhirnya nanti gereja kita jadi klaster. Makanya itu harus perlu dialog dengan pemerintah setempat. Kalau memang pemerintah izin, nanti ada kan tim gugus tugasnya juga mendampingi. Tim gugus tugas dari pemerintah yang mendampingi. Jadi harus ada rapid test, ya harus ikut protokol kesehatan lah semuanya supaya bisa berjalan. Nah, berbicara protokol kesehatan nih Pak Pendeta, secara otomatis kan tentu kita harus mengikuti berapa step gitu kan. Ya contohnya misalnya harus pakai masker, harus physical distancing, seperti itu, jaga jarak. Nah, terus ketika kita jaga jarak, physical distancing kita tetapkan dalam new normal ini di gereja-gereja yang ada, tentu otomatis kan
secara tidak langsung bahwa kapasitas dari gereja itu akan berkurang, jemaat ya. Pasti. Ya. Jadi jemaat yang ibaratnya mungkin biasanya 300 orang, akhirnya sekarang jadi 90 misalnya atau 100 gitu. Nah, di sini kan berarti semakin kecil nih. Semakin kecil nih kalau ibaratnya kita hanya mau berpikir bahwa gereja harus buka supaya kita ini yang sehat-sehat bisa beribadah. Sudah tidak mengikuti seperti biasa live streaming gitu kan. Karena tidak bisa kita pungkiri juga ketika kita live streaming kan tidak semua jemaat kita pasti menonton Pak Pendeta gitu kan. Nah, ini gimana nih kira-kira dari gereja, dari GPIB sendiri ini menanggapi, melihat dengan situasi itu gitu. Jadi di dalam panduan yang dikirim Majelis Sinode yang sudah dibahas dengan Satgas Mupal-Mupal dan juga Majelis Sinode, di situ sudah diatur ada tahapannya ya. Ada tahapannya di dalam panduan itu. Tahapan adalah tahapan sosialisasi ya, lalu adaptasi sampai dengan pelaksanaan. Sosialisasi itu artinya bahwa nanti kalau digunakan gedung gereja 25-50% kapasitas gedung gereja yang digunakan, itu yang pertama harus yang diuji coba itu para presbiter dulu. Para presbiter dan unit-unit misionernya, pelkat-pelkatnya. Jadi perdananya mereka harus uji coba dulu supaya, karena mereka kan yang mengatur jemaat ya. Nah, tapi kalau kita gunakan itu kan pasti ruangan bahkan berkurang ya, karena jaga jarak ya, punya ada protokol kesehatan tersendiri. Jadi ada beberapa jemaat yang punya cara, mereka bikin dua, seperti di Benias kita bikin dua ya. Dua cara atau dua metode selain daripada luring ya. Dari ibadah langsung di gereja, ada juga kita live streaming. Nah, live streaming itu khususnya bagi orang yang lansia 50 tahun ke atas. Jadi mereka tidak boleh lagi hadir di gereja. Lalu misalnya juga yang hadir di gereja itu misalnya kita per sektor ya. Sektor Filipi dengan Efesus berapa orang, jadi ada kuotanya. Betul. Nah, kuota Filipi 7 orang misalnya, Efesus 10 orang. Jadi jatah-jatah kuota-kuota dari sektor itu yang harus didaftarkan. Didaftarkan ke Korsek. Koordinator sektor. Nanti koordinator sektor yang menginformasikan ke Satgas, baru nanti ada nomor undinya. Urutnya, tempat duduknya. Nah, jadi sudah diatur. Kalau misalnya di gedung gereja, kalau di Bonuas itu misalnya 100 orang, biasa itu 300 sampai 400 orang ya. Kalau penuh. Tapi kalau dalam situasi sekarang kita gunakan gedung gereja, berarti maksimal itu hanya 100. Karena sudah mulai jaga jaraknya itu. Nah, jadi kalau pertanyaan gimana ya kalau sudah demikian itu, tapi orang rindu untuk datang beribadah kan serba salah ya. Karena kita ini kan sudah terbiasa kalau mau ke gereja kita rasa bertemu dengan Tuhan ya di gereja. Spiritualitas kita itu terbangun kalau ketemu di gereja ya. Ada simbol-simbolnya, ada mimbarnya ya, ada segala yang kita lihat. Tapi kalau di rumah saja kan mungkin kita nggak terlalu merasa bahwa kita sedang ibadah gitu kan. Jadi orang rindu mau ke gereja tetapi dibatasi. Nah, itu masalahnya. Nah, makanya di sini agak sensitif sebetulnya ya Pak Pendeta ya. Sensitifnya dari jemaat, bahwa ada beberapa jemaat pasti akan mengatakan bahwa kita mau ibadah aja kita harus ada batasan umur. Bahkan anak-anak kita udah nggak bisa beribadah. Anak-anak kan 12 tahun ke bawah ya Pak Pendeta. Betul. Itu nggak bisa kan. Nah, itu semua berarti ada batasan-batasan tertentu. Nah, di sini apakah GPIB udah memikirkan ke depannya bahwa akan ada dampak yang seperti itu di jemaat, bahwa jemaat pasti akan mengira bahwa mending saya ke gereja lain, mungkin saya nggak dibatasi, saya bisa pergi ke sana. Begitu, ya kan? Apakah itu udah dipikirin atau ya sudah kita ikut aja mau pemerintah, intinya begini gitu. Nah, ini gimana nih? Makanya itu Ibu Indri, kita harus kerja keras Satgasnya.
Kalau Satgas sudah terbentuk di jemaat, tugas dari Satgas itu Sosialisasikan. mengedukasi jemaat, ya, warga jemaat kita di sektor-sektor, supaya jemaat itu ngerti, ya, jemaat itu tahu, ya, bahwa ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Kita kan sedang berhadapan dengan hidup dan mati ini, kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu bahwa ini virus ada di mana kan? Iya, betul. Bisa aja kita ngomong dengan orang lain tidak ada gejala, tapi mungkin dia bisa membawa virus sama kita. Sekali, iya. Jadi jemaat itu harus mengerti, jemaat itu harus tahu bahwa kita sedang bersama-sama dengan pemerintah, sedang berusaha untuk memutus mata rantainya, mata rantainya. Jadi saya pikir kalau pemahaman, kalau misalnya GTIB Benuas tidak terima atau Shalom tidak terima, kita pergi ke gereja lain, sama juga. Di gereja lain pakai metode sama juga, harus daftar juga, ya, harus dideteksi orangnya, tamunya dari mana, ya, kontak tracingnya kan. Iya, betul. Kalau misalnya positif, berarti itu seluruh keluarga akan dipanggil semua, ya, akan dicari nama-namanya, kontak dengan siapa, berhubungan dengan siapa, itu kan bahaya semuanya. Betul. Nah, jadi harus disosialisasi, diedukasi, diberitahukan kepada jemaat supaya dalam situasi sekarang jemaat itu harus tahan diri. Betul sekali. Nah, berbicara tadi tahan diri, tahan diri, otomatis kan Pak Pendeta bahwa ketika kita udah menentukan batasan-batasan untuk bergereja, nah kita akan mempersempit ruang nih, siapa-siapa saja peserta. Nah, secara otomatis bagi yang tidak terdaftar atau simpatisan, tentunya sudah nggak ada cerita untuk bisa bergereja. Nah, ini gimana nih? Saya kasihan, apakah kita ini dari sisi majelis atau misalnya dari ini tidak bisa melihat itu hanya karena ibaratnya embel-embel pemutusan mata rantai ini, akhirnya kita tidak bisa memfasilitasi nih simpatisan-simpatisan ini. Nah, ini seperti apa, Pak Pendeta? Itu memang dilema, ya. Iya, itu. Dilema itu yang di situ. Jadi kalau jemaat kita mungkin bisa kita mendeteksi, ya. Jemaat di sektor harus daftar di sektor. Satu keluarga ambil nomor urut, ya, suami, istri, orang tua, anak-anak berapa orang, ya. Nomor urutnya nanti duduk, ya agak berdekatan kan, supaya tidak bercampur dengan yang lain. Tapi yang jadi masalahnya kalau tamu, ya. Nah, itu dia. Kalau orang simpatisan datang mau bergereja, kan gak enak juga orang mau bergereja lalu kita suruh pulang. Orang kan istilahnya mau mencari Tuhan. Ya, betul. Tapi kita suruh pulang, oh nama Anda nggak ada di sini, ya, ataupun nggak ada nomor yang diberikan gitu kan. Nah, itu tinggal mungkin dibijaki dari jemaat presbiter masing-masing saja. Mungkin kita siapkan satu tempat khusus untuk tamu. Jadi supaya kita bisa mendeteksi dia, ya. Diisi buku tamu, nomor HP, ya, semua, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu kan bisa ada kita menelusuri orangnya. Orangnya. Yang penting berarti tracingnya, ya. Tracingnya, yang penting tracing, kita bisa mendeteksi dia, bisa tahu kan identitasnya, tinggalnya, alamatnya, nomor HP. Nah, supaya kalau dia misalnya terpapar atau positif, berarti kan kita udah bisa tahu, oh ini tamu dari mana gitu, alamatnya di mana, nomor HP di mana. Jadi kalau suruh pulang juga ya memang agak sulit, ya. Tapi ada juga misalnya ibadah misalnya Benuas kan misalnya 2 kali, biasa kan 3 kali. Ada pagi dan sore. Mulai bulan Juli tanggal 19 itu kita sudah memulai untuk peneguhan CD 19. Nah, itu ada, kalau misalnya dia datang pagi, kita bisa usulkan aja sama dia, Pak, karena ini pertama ini untuk para sektor dulu, Bapak mungkin bisa ambil sore harinya, supaya kita bisa banyak waktu untuk men-tracing orangnya. Jadi memang di sini yang paling berperan itu adalah gugus. Satgasnya itu yang harus berperan. Satgas gugus. Ini Satgas COVID atau? COVID. Ya. Kalau pemerintah kan gugus tugas, ya. Nah, kalau GTIB punya dari Sinodal dan Mupel itu Satgas. Satuan tugas. Iya, betul. Jadi memang di sini yang berperan yang lebih ini adalah memang Satgas, ya. Jadi Satgas itu sebenarnya tujuannya dibentuk bukan hanya untuk ketika beribadah, tetapi dia juga bertugas mengedukasi jemaat, mensosialisasikan gitu, ya, Pak Pendeta, ya. Karena ini kan
kita sedang berurusan dengan virus kan, jadi Iya. satu kena semua akan terlibat. Betul. Kita mau menangani yang satu, tapi ini kan virusnya kan sudah beredar kemana-mana. Iya, Jadi iya. Satgas ini yang harus bekerja keras, dan orang-orang yang memang punya kapasitas dari misalnya medis, orang yang memang tahu tentang keamanan, Betul sekali. tentang hal-hal yang berhubungan dengan orang lain gitu kan. Iya, berarti ya seperti yang Pak Pendeta bilang bahwa memang betul-betul Satgas ini yang akan menjadi ujung tombak kita ketika kita Ya. mau mengikuti era new normal Ya, itu gitu ya betul. Pak Pendeta ya. Nah, secara teologis nih dari pandangan rohani Ya. gitu ya Pak Pendeta ya. Jika kita beribadah dengan atribut new normal ini, otomatis kayak tadi Pak Pendeta bilang para majelis harus pakai face shield, Ya. harus pakai sarung Sarung tangan, tangan, masker. masker gitu kan. Nah, secara otomatis kan dari anggapan nilai-nilai normatif beribadah ini, Iya, iya. apakah itu Iya. bisa dijadikan ini Pak Pendeta? Ya. Jadi kalau hanya berbicara ibadah, ibadah itu kan sesungguhnya kan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Iya, ya. Karena dalam lagu sekolah minggu kan gereja itu apa, ya? Gereja itu kan bukan gedungnya, ya. Tapi adalah orangnya. Ada orangnya kan, buka pintunya kan. Nah, gereja kan hati kita orangnya. Jadi pemahaman tentang ibadah memang selama ini kan kita sudah pahami, kita udah mengerti bahwa kalau kita sah beribadah itu kalau di gereja. Iya, betul. Spiritualitas kita, iman kita itu semakin kuat kalau di gereja. Di luar itu kurang misalnya kan. Tapi sesungguhnya pemahaman tentang ibadah itu kan sebenarnya terpulang kepada diri kita sendiri. Ibadah itu kan membawa damai sejahtera. Iya, betul. Kalau kita bergereja di gedungnya yang megah juga, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, Roh Kudus tidak memerintah hati kita kan Betul, percuma ya. ternyata, iya. Nah, makanya kalau ini sekarang kok kita mau beribadah tapi dibatasi, harus begini begitu, bernyanyi aja bernyanyi dalam hati. Ya, bernyanyi dalam hati kan. Ya, jadi Ibu Indri, kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 24 ya, itu adalah dasar teologi tentang ibadah. Siapa Tuhan kita? Betul. Kita beribadah di mana? Ya, sedikit di firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24 itu kan dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria ya. Lalu Yesus katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh. Jadi Tuhan sesungguhnya itu bukan terkungkung dan ada di dalam gedung gereja saja. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu ada di mana saja ya. Tuhan itu kan roh, Tuhan kita kan roh ya yang kita sembah, Roh Kudus. Jadi kalau kita pakai alat-alat yang sudah diatur bagi kita di protokol kesehatan yang seperti dikatakan tadi, sebenarnya ini kan cara kita untuk kita menghindari dari bahaya. Iya. Ya kan, mungkin kalau nanti sudah netral ya, COVID-19 ini sudah mereda atau sudah ditemukan vaksinnya, mungkin kita akan kembali lagi kan. Nah, kita akan kembali lagi, tetapi dengan cara hidup yang baru. Harus menjaga kesehatan kita juga kan. Nah, Iya, jadi kalau pemahaman teologinya, apakah mengurangi iman kita, mengurangi cara kita beribadah? Saya pikir kan tergantung orangnya ya, tergantung orangnya, cara pandang orangnya. Kalau kita memahami seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 24 tadi, kita bebas saja, bersuka cita saja, tidak sah-sah saja ya Pak. sah-sah saja. Sah-sah saja dengan adanya atribut-atribut itu secara ibaratnya dalam beribadah normatif aja. Iya kan, nah, seperti ya. itu. Bu Indri, kita kemarin kan Jumat Agung kan perjamuan kudus seharusnya kan di gereja kan? Di gereja, betul. Tapi akhirnya kita kan perjamuan kudus Di rumah. Di rumah. Ya, Betul. bukan pendeta yang mimpin lagi ya, kepala keluarga yang mimpin. Dulu itu wah nggak bisa, Nggak ya. bisa, ya. Tapi majelis sinode sekarang di era normal life ini ya, di normal life ini semuanya karena kita sekarang harus hidup dengan sungguh-sungguh beriman dalam hati kita. Ya, jadi mungkin tata caranya saja, tapi sebenarnya intinya itu
kembali ke kembali satu. kepada Tuhan. Ya, itu aja ya, mungkin kayak Yohanes gitu 4 ayat 24 tadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk hal-hal seperti itu mungkin sudah tidak jadi perbincangan yang betul-betul bagi kita, bahwa ini sah nggak sih? Bahkan ketika kita menyanyi pakai masker pun kan rasanya seperti apa gitu, Pak Pendeta kan? Kok kita menyanyi harus dibalut masker? Ya, jadi sebenarnya kita kembali ke tadi bahwa Pak Pendeta bilang kembali ke Yohanes tadi, Yohanes 4 ayat 24. Nah, iya. Oke, itu satu masalah nih Pak Pendeta ya di GPIB. Dengan adanya atribut-atribut dari COVID-19 ini, nah mungkin sekarang ada masalah lain nih dari gereja-gereja lain nih Pak Pendeta, yaitu pengadaan APD itu sendiri, kan? Karena dari Sinode pun memberikan ini bahwa itu adalah tanggungan gereja masing-masing, ya kan? Nah, ketika kita berbicara tanggungan, berarti kita berbicara lagi ekonomi gereja, ya kan? Nah, kalau misalnya standar dari gereja kita yang anggap aja seperti Bukit Benuas yang ibaratnya jemaatnya cukup banyak, otomatis itu bukan hal yang susah kan Pak Pendeta untuk mempersiapkan APD itu gitu. Nah, gimana dengan gereja-gereja yang memiliki jemaat yang mungkin masih kecil seperti di pedalaman, pospelkes gitu kan, mereka otomatis untuk pembelian APD ini yang mana mereka harus fasilitasin majelisnya misalnya, karena kan di sini kan majelis difasilitasi nih kan, ya seperti masker, face shield, sarung tangan. Nah, ini kan cukup berat mungkin Pak Pendeta dari sisi ekonomi gerejanya sendiri yang ibaratnya hanya hidup dari persembahan setiap minggu dan harus off selama berapa bulan kan. Nah, terus setelah itu harus membeli ini itu lah, itu agak berat. Gimana tuh Pak? Jadi Indri, apakah ada jalan yang bisa kita misalnya mupel nih, tingkat mupel nih. Mupel kan pasti udah melihat nih, PLKS ini yang tidak mampu kayak gitu kan. Nah, apakah mupel ini sendiri udah ada step-step yang memang arahnya ke situ? Ya, jadi kemarin di Mupel juga di teman-teman Satgas Mupel kita udah bicarakan. Jadi selain dari Satgas Majelis Sinode, Satgas di Mupel juga kita mencoba untuk kegiatan selanjutnya masuk new normal ini. Kemarin kan Mupel kan kegiatannya membagi sembako ya ke jemaat-jemaat yang ada di Mupel Kaltim 1 yang membutuhkan. Kita sudah hampir mungkin 200 sampai 300 lebih. Ya, memasuk 400 paket sembako yang dibagi di Mupel Kaltim 1 dan Kaltim 2. Kegiatan Mupel juga kita sudah bagi pakaian APD ya, baik itu di rumah sakit umum lewat penyerahan ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, diterima langsung oleh Pak Wali baju APD-nya dan hand sanitizer dan juga masker. Ya, itu Mupel dalam kegiatan-kegiatan untuk memasuki pandemi COVID. Nah, kita rencana bahwa nanti untuk masuk bulan Juli ini normal ini, kegiatan kita mau itu tadi, mau membantu bagi jemaat-jemaat yang kurang mampu untuk beli APD atau face shield ya, atau sarung tangan, pospelkes ya, khusus untuk pospelkes ya. Kalau kita di kota sih saya pikir nggak ada masalah ya, kalau cuma yang face shield itu kan bisa 30 sampai 50 ribu kan masih satu kan masih bisa. Tapi di pospelkes seperti misalnya termogan alat pengukur suhu. Nah, itu mungkin nanti kita ada bantuan Mupel. Kalau Mupel misalnya, kalau Mupel nggak mampu, mungkin kita bisa koordinasi dengan Satgas Majelis Sinode untuk bisa bantu. Oh gitu. Ya, tinggal nanti kita Mupel menyurati ke pos-pos Pelkes berapa orang butuh, berapa jemaat yang butuh, berapa bahannya atau alatnya, nanti kita akan buat kegiatan untuk membantu. Pak Pendeta, kayaknya kita ngopi dulu deh. Ya, nah ini sudah ada kopi jemaat. Karena ini di kopi sore, jadi kita mau ngopi dulu. Ngopi yuk. Sambil ngomong. Ya. Iya Pak Pendeta. Ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang tadi bahwa ada jalan. Ya.
ada jalan ya, ibaratnya sinode tetap memberikan jalan melalui satgas tadi ya. Mupal satgas. Ya, jadi ketika misalnya ada yang tidak gereja-gereja kecil yang ibaratnya pospelkes ya, itu tidak memiliki APD, mungkin bisa dibantu gitu. Mupal bisa fasilitasi untuk pengadaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di pospelkes mungkin bisa tetap koordinasi ke Mupal ya untuk masalah APD ini sehubungan dengan adanya pembukaan gereja di era normal ini ya Pak Pendeta ya. Iya, berbicara tadi mengenai satgas. Nah, secara otomatis kan kita pasti akan berbicara kecakapan dari satgas ini, tugas dan tanggung jawab satgas ini. Bukan hanya ketika gereja akan dibuka mereka bertugas untuk memberi arahan kepada jemaat gitu. Tetapi memang yang paling penting adalah mensosialisasikan. Ya. Karena mensosialisasikan ini adalah suatu pekerjaan yang gampang-gampang susah nih Pak Pendeta kan. Apalagi misalnya satgasnya ini anak-anak muda. Ketika mendatangi orang tua kan otomatis akan mendapat satu ini. Ya tahu apa kamu, intinya gitu seperti itu. Cuman ya kembali lagi Pak Pendeta bahwa dari satgas ini apakah memang harus ada pelatihan nih dari Mupal atau dari mana gitu. Yang memang betul-betul mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi satgas gitu. Nah ini apakah dari Mupal bisa menyediakan itu atau sinode, satgas sinode yang ini kayak gitu. Gimana Pak Pendeta kira-kira? Ya, jadi di dalam panduan dari Majelis Sinode yang dikirim ke jemaat-jemaat untuk menggunakan gedung gereja di bulan Juli nanti, itu semua panduannya masih berupa teknis. Tugas dari Satgas itu teknis tentang bagaimana menggunakan gedung gereja, mulai dari halaman parkir, apa yang harus dilakukan jemaat, ya, sampai masuk di dalam ruang gereja, gedung gereja, apa yang dilakukan jemaat, alur masuk keluarnya itu kan harus diawasi, alur masuk keluarnya itu harus diperhatikan, harus semua searah kan, jadi pintu masuknya itu harus satu dan pintu keluarnya harus satu. Jangan masuk satu baru keluarnya bebas, nah ini kan bahaya ya. Jadi itu harus, jadi semua itu masih bersifat teknis di dalam panduannya. Nah, dari satu poin di dalam panduannya itu yang paling urgen, yang paling diperhatikan oleh Satgas juga menyangkut dengan kontak tracing. Nah, kontak tracing itu kan kalau kita mau mendata orang, kan kita harus tahu ya ini dari sektor mana. Kalau misalnya dia terpapar atau kena pada waktu beribadah, misalnya sakit, siapa yang harus menanggulanginya? Siapa yang harus menanganinya? Mungkin hal ini yang paling penting. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang terpapar dalam ibadahnya kan, nah itu kan berarti yang harus tahu dan menangani kan orang yang memang basicnya kan dari tim medis. Nah, jadi di Satgas itu harus ada seksinya, namanya seksi untuk seksi tim medisnya. Mungkin kalau tim medisnya ini mungkin itu orang yang memang harus kita kita harus buat pelatihan lah. Mungkin, tapi jemaat-jemaat kan yang lebih tahu ya, pasti kalau masuk di seksi tim medis itu kan para dokter atau para perawat ya, bisa tahu kondisi kesehatan jemaatnya. Tapi kalau hal-hal yang teknis itu mungkin ya nanti dibicarakan dengan PHM aja, bagaimana ya untuk dia punya jalur masuk ya keluarnya. Ya, itu masalah teknisnya ya. Masalah teknisnya aja. Nah, berbicara tadi tim medis nih, kata Pak Pendeta, tim medis ini kan ya ibaratnya ada bantuan untuk ke Satgas gitu. Nah, ketika tidak diminta nih, ketika ada orang yang tiba-tiba terpapar saat beribadah, kan otomatis Pak, tim medis ini tidak akan mungkin langsung menangani orang itu, karena dia secara ini dia tim medis, tapi kan dia harus memiliki APD, ya kan, karena tidak sembarang ketika orang sudah terpapar gitu kan, kita tidak akan mungkin dengan tangan kosong, nggak mungkin kan Pak. Otomatis mereka harus siap dengan itu. Nah, kesiapan seperti ini apakah gereja udah memikirkan hal itu gitu? Itu Pak Pendeta. Ya, makanya itu intinya bahwa di dalam panduannya itu memang sudah harus disiapkan ya APD-nya, misalnya tadi
Jadi paling tidak misalnya baju APD itu harus sudah disiapkan di posko satgasnya. Jadi kalau ada kejadian, ada yang terpapar dalam gedung gereja, nah langkah pertamanya apa yang harus dilakukan oleh gereja? Pasti kan tim medisnya turun dulu. Baru nanti mungkin bisa telepon dari gugus tugas Pemda ya, ambulans datang dan sebagainya. Itu kan langkah-langkahnya begitu. Paling tidak penanganan itu siapa yang harus menangani? Nah, jadi tim satgasnya ini, nah harus diperlengkapi lagi dengan baju APD-nya, nggak bisa dengan tangan kosong lalu angkat orang, nah itu kan bahaya, bisa tertular juga kan. Makanya, jadi di sini juga sebenarnya tim satgas ini kita butuhkan kecakapan dalam hal ini gitu kan. Dia harus benar-benar mengerti. Ya makanya tadi yang saya bilang Pak Pendeta, apakah dari MUPAL ini menyediakan pelatihan-pelatihan untuk itu atau itu dikembalikan ke gereja masing-masing gitu kan. Berarti kalau itu dikembalikan ke gereja masing-masing, otomatis gereja sudah harus mempersiapkan itu gitu. Gereja harus memang benar-benar membina tim satgasnya ini supaya memang benar-benar cakap dan siap untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu Pak Pendeta kan. Nah, berbicara tadi mengenai kecakapan dari tim satgas lagi nih Pak Pendeta. Ketika harus mensosialisasikan kepada yang tua atau kepada keluarga-keluarga di sektor gitu, karena kan otomatis tata cara beribadah ini semua kan diatur oleh mereka gitu kan. Nah, jadi ketika mereka harus mensosialisasikan itu berarti kan di sini ada pasti hambatannya, pasti ada tantangannya. Ada kepala batu mau datang, jangan dulu opa datang. Orang mau bergereja nggak ngomong larang-larang, nah, ini bahaya kan? Nah kayak gini-gini ini gitu kan. Nah makanya sebenarnya apa sih yang harus kita ini kan, karena kan di sini dilemanya cukup besar pasti Pak Pendeta, pasti sangat besar untuk hal-hal yang seperti itu. Nah makanya siap nggak gitu dengan hal yang begitu. Makanya itu harus jauh hari mulai dari sekarang, karena itu tadi kan tim satgasnya kan ini pekerjaannya tidak gampang ya. Dari salah satunya adalah sosialisasi dan adaptasi. Iya, betul sekali. Jadi bukan sosialisasi lalu dilaksanakan, adaptasi dulu ya. Majelis dulu, unit misioner, pelekat dulu. Jadi semua kalau sudah merasa bahwa itu sudah bisa dilaksanakan, baru dilaksanakan. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Iya. Gitu. Jadi apalagi kan kita kan ini zona merah, ya. Kalau kita belum siap, jangan kita paksakan. Kita harus betul-betul siap, bisa disosialisasi ke seluruh jemaat dan mengerti jemaat, baru kita laksanakan. Dan itu memang harus kerja keras dari presbiter juga. Dari tidak bisa harapan PHM-nya sendiri, tidak bisa diharapkan dari satgas saja, tapi majelis atau presbiter juga. Kita kan sudah punya skala perbandingan itu kan, 10 215 kan, nah itu 211. Jadi satu penatua satu diakon ada punya jemaat binaannya, ya. Dia bisa memonitor jemaatnya, kasih pemahaman ke jemaatnya, supaya jangan tadi memaksakan, ya. Usianya sudah misalnya 50 tahun ke atas, opa jangan pergi ke gereja dulu, opa ikut aja ibadah live streaming saja. Tapi kalau misalnya opa paksakan harus datang, kan sulit juga. Jadi harus dikasih pemahaman, kasih pengertian. Anak-anak kan nggak boleh ya, kalau ibadah PA dan PT kan pakai live streaming saja. Nah, jadi jangan memaksakan. Nah, jadi harus memang betul-betul kita harus mendidik jemaat supaya bisa mengerti dalam situasi sekarang ini. Yang datang ikut beribadah itu memang betul-betul penting sekali. Nah, gitu. Karena ini kan situasinya ini sulit itu. Nah, kadang gini, ada jemaat Pak Pendeta. Dengan situasi itu, kadang mereka meragukan iman kita. Imanmu di mana? Iya kan? Betul. Ketika ada pandemi seperti ini, seolah-olah kita ini kayak meragukan takut ya? Iya, kuasa Tuhan. Bahwa sudah kita hadapin saja gitu kan. Kita mau mereka seperti itu, apalagi orang yang sudah tua-tua. Kita udah ibaratnya sudah dipatahkan semuanya, itu kadang ada seperti itu gitu kan. Nah,
hal-hal yang seperti ini kan menanggapinya kita harus Iya, hati-hati kan Pak hati-hati. Pendeta, nggak Iya. bisa ibaratnya kita harus memaksakan dia ikut dengan ada yang apa namanya dengan pandemi sekarang Iya. harus dia juga ikut Iya. kemana arah kita gitu Betul. kan, nggak bisa kan, Iya. karena otomatis mereka udah pandangannya udah berbeda dari Berbeda. pemahaman sendiri. Nah, hal-hal yang seperti itu kan terkadang Pak Pendeta di jemaat itu pasti ada, Pasti. tidak mungkin Iya. tidak ada. Dan banyak yang Dan berpikir banyak gitu. seperti itu. Kok pendeta mengajar kita beriman sama Tuhan, tapi kok larang kita ke gereja? Ke gereja, iya. Mana iman pendeta? Nah, itu Berdoa terus si pendeta, ya tapi kok takut dengan virus? Wah ini kan masa pendeta takut sama virus? iya, Kan gitu. begitu. Eh. Dan itu banyak kan, Banyak. karena hal-hal yang seperti itu otomatis nih kalau misalnya satgasnya sendiri Iya. ibarat tidak kuat, Iya betul. ibarat tidak benar-benar memahami, Iya. otomatis Iya. dengan menghadapi jemaat yang Heeh. seperti itu kan pasti akan kalah juga Pak Iya, Pendeta. betul. Nah, jadi berbicara ibaratnya edukasi ke jemaat, nah apakah Pak Pendeta dari misalnya majelis tadi Pak Pendeta bilang Iya. harus bersama-sama, Sama. atau kalau memang ini pendetanya juga turun, Ya betul harus. Iya kan, nah gimana nih Pak Iya, Pendeta? betul. Apakah siap nih dari GPIB sendiri, misalnya GPIB Bukit Benuat, siap, saya siap bukan Iya. gereja berarti saya siap mengedukasi jemaat. Iya. Itu intinya satu Betul. gitu kan. Nah, apakah dari itu hal-hal yang seperti itu nyata nih Iya. di setiap gereja gitu. Iya. Jangan sampai kan ada satgas sudah Ah, jangan sampai betul. itu terjadi Iya. gitu. Nah makanya saya bilang tadi Bu Indri bahwa dalam situasi sekarang ini kita harus bekerja bersama-sama. Betul. Jadi kita menghadapinya masalah ini, musibah ini, pandemi ini bersama-sama. Bukan tanggung jawab PHM saya bilang tadi ya, bukan Iya. tanggung jawab Satgas saja, bukan tanggung jawab majelis sektor saja, ya. Tapi kita semua tanggung jawab bersama. Yang paling penting kita mau edukasi jemaat untuk mengerti situasi sekarang. Bukan kita tidak beriman sama Tuhan, Iya. bukan kita tidak beriman, tapi iman itu kan perlu bijaksana. Iya. Iman itu kan tidak konyol kan Ibu Indri? iman itu, hikmat ya, iman itu kan harus berhikmat gitu kan. Misalnya contoh ya, pada waktu Tuhan Yesus lahir ya, Firaun kan membunuh semua anak-anak ya. iya. Firaun kan membunuh. Lalu Tuhan katakan kepada lewat malaikat, larikanlah Yusuf dengan Maria, lari ya ke Mesir, Ke Mesir. menghindari ya bahaya dari Firaun kan, lari ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Pertanyaannya, apakah memang kuasa Tuhan nggak ada menghadapi Firaun? Jadi masa juru selamat lahir tapi takut dengan Firaun yang ganas. Iya. Nah, jadi kita beriman sama Tuhan tapi kita perlu hikmat. Iya, Hikmat betul. untuk menyikapi situasi dan kondisi. Kondisi. Ada waktu untuk kita berhadapan dengan masalah, dengan virus, ada waktu untuk kita menghindar dan lari. Menghindar, iya betul. Nah, gitu. Jadi itulah hikmat dan kebijaksanaan kita kan. Jadi kita tidak bisa beriman lalu konyol saja mau bunuh diri dan kena virus aja nanti udah terpapar masuk rumah sakit baru oh iya ya, kok Tuhan kok nggak bisa lindungi Nggak, saya? iya, Yang itu dia. seperti itu ya. Nah, makanya dalam situasi sekarang ini mari kita sama-sama. Kalau pertanyaan para presbiter, pendeta, penatua, diaken mau nggak turun edukasi jemaat? Nah, Kita harus sama-sama. betul. Makanya kita harus bikin kegiatan-kegiatan diskusi, kasih pencerahan, Betul. kasih pemahaman kepada jemaat. Iman Kristen itu yang sungguh-sungguh bagaimana supaya jemaat ngerti, ya, tahu. Dalam situasi sekarang ya udah kita ikuti aja aturan pemerintah, ya. Diam di rumah, beribadah live streaming, berdoa. Iya. Tuhan ada tuh di mana saja. Suasana hati kita ini kan yang membuat hadirat Tuhan hadir. Hadir, betul. Tapi kalau kita mau paksakan juga ke gereja, ujung-ujungnya kita positif. Nah, ini kan iya, juga betul. merugikan keluarga, Iya. merugikan anak cucu, merugikan sampai muncul jangan klaster sampai- baru ya. Jangan sampai muncul klaster baru. Iya. Lagi di gereja kita. Nah, Makanya. itu maksudnya. Nah, Pak Pendeta, jadi di sini saya mau nanya nih, Mupel siap nggak Nah, untuk masuk new normal ini? Mupel Kaltim 1 Ya, dulu ya. iya. Siap nggak untuk Iya. masuk new normal Iya. ini?
Kalau informasi dari teman-teman di Mupel Kaltim 1, sebagian besar sudah memulai masuk kegiatan mempersiapkan diri. Karena kebutuhan utama itu peneguhan CD tadi. Karena sudah tunda dari April, dan ini kan kita kejar dengan materi untuk para katekisan yang baru kan. Adik-adiknya yang sekarang ini yang akan diteguhkan kan ini antri untuk mau belajar untuk tahun depan mereka CD. Kalau ini nanti ditunda-tunda terus, materinya tidak terkejar. Jadi betul. Di Mupel Kaltim 1 udah sekitar 5 jemaat yang sudah siap, nanti bulan Juli ini sudah gunakan gedung gereja untuk beribadah. Untuk terutama untuk peneguhan CD dan sidang majelis jemaat, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau sidang majelis jemaat pasti masih bisa saja kan, bisa lewat Zoom pun bisa ya, bisa. Betul. Tapi ibadahnya berarti siap ya? Sudah siap ya. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, seperti kata Pak Pendeta Ketua Mupel Kaltim 1 pada sore hari ini, bahwa Mupel Kaltim 1 siap memasuki era new normal dengan kesiapan-kesiapan yang disiapkan oleh gereja-gereja masing-masing yang ada di Mupel Kaltim 1 ini. Terakhir nih Pak Pendeta, apa pesan rohaninya nih Pak Pendeta terhadap jemaat akan new normal ini? Ya, jadi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, pesan saya bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID ini, satu yang paling kita butuhkan adalah bekerja bersama-sama. Pandemi COVID ini kan datang kan tidak ada yang menduga ya, tidak ada yang bisa menerkahnya. Kapan berakhir pun juga kita tidak tahu, apakah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, kita nggak ngerti sampai dengan ditemukannya vaksin. Jadi saya menghimbau bahwa mari kita bergandeng tangan, bekerja bersama-sama, jemaat, para presbiternya, satgas di jemaatnya, mari kita mendukung bersama-sama untuk bisa mendukung program pemerintah memutus mata rantai COVID-19. Lalu jangan juga lupa berdoa. Kita berdoa biar kuasa Tuhan turun bagi bangsa kita, bahkan juga kota kita, supaya pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin berkurang, menurun, bahkan hilang ya di bangsa kita, bahkan juga kota kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali. Dan yang terakhir saya pesan, kita ikuti aja aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan majelis sinode. Kita percaya dan kita harus imani bahwa badai ini akan berlalu. Tuhan Yesus Kristus berkuasa melebihi dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita senantiasa. Demikian. Iya, Bapak Ibu yang ada di rumah, memasuki era new normal ini tentunya ada kesiapan yang harus kita masing-masing gereja benahi. Nah, apakah kesiapan itu kembali lagi tergantung dari tim satgas yang sudah dibentuk dari gereja masing-masing, yang mana tim itu akan bertugas untuk mensosialisasikan, mengedukasi, bahkan mengadakan hal-hal yang terpenting guna memutus mata rantai dari perkembangan virus COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika kita mau new normal, siapkanlah hati kita, karena dimanapun hati kita berada, di situ ada kuasa Tuhan yang akan menjernihkan setiap pemikiran-pemikiran kita. Dan ketika kita akan memasuki era new normal ini, kesiapan itu akan dengan sendirinya bersumber dari pikiran dan hati kita. Terima kasih atas perjumpaan kita di sore hari ini, Bapak Pendeta Yunus Laritmas, sudah menerima kami di ngopi sore pada sore hari ini. Ya, ngopi dulu. Ya, sampai jumpa di episode channel YouTube GPB Shalom Balikpapan dalam ngopi sore, ngobrol perkara iman di sore hari di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, dan selamat memasuki era new normal. Shalom.